belum kenal. Jadi kita kenalkan dulu ini Mbak Stepi Andriani, pakar intelijen dan militer. Selamat pagi Mbak Stepi. Pagi, sehat. Makasih Mbak udah datang ya Mbak. Mbak, jadi pertanyaannya adalah apakah invasi darat dari Amerika Serikat ini akan menjadi kuburan bagi Amerika Serikat atau menjadi monumen keberhasilan ambisi dari Donald Trump? Ya, jadi saya kayaknya perlu meluruskan ini. Invasi darat dengan operasi darat terbatas itu berbeda. Oke. Invasi itu pernah pada saat Irak ya. Amerika menginvasi Irak itu 160.000. Itu Irak itu kan lebih kecil daripada Iran. Sekarang Iran lebih besar. Nah, jadi ketika dari Amerika menyampaikan bahwa USS Tripoli 3.500, kemudian 82nd Airborne 3.500, itu kan 7.000. Ya. Nah, Pentagon mempertimbangkan penambahan 10, berarti kan 17.000. Kemudian melawan Iran 610.000 daratnya. Dan Komchatnya 350, berarti kan sejutaan. Yang ini 17.000, kalau all out yang ini 1 jutaan. Ini kan nggak imbang. Belum sama IRGC juga ya Mbak? Belum sama proksi-proksi dan lain-lain. Nah, artinya kalau saya lihat sebetulnya bukan invasi darat nih Mas Hena. Ya. Adalah operasi darat terbatas. Jadi ada satu pulau yang mau direbut. Karena kalau invasi itu tidak memenuhi kapasitasnya. Dulu di Vietnam, Amerika musuhnya itu hutan. Sekarang di Iran musuhnya adalah pegunungan dan gurun. Dan Iran pasti unggul kalau kita bicara jumlah Amerika seperti itu gitu. Nah, ada kabar baik adalah sekitar 8 jam yang lalu Presiden Iran Pezeshkian menyampaikan bahwa Iran siap kok mengakhiri perang ini, menurunkan tensi, dan Amerika menyampaikan juga kami siap walaupun Selat Hormuz nggak dibuka. Nah, 6 April nanti ada Islamabad Summit. Jadi di Pakistan itu nanti akan ada pertemuan Mbak Putri ya. Pakistan, kemudian Turki dan Mesir, 3 negara ini ingin membahas 15 kesepakatan yang Amerika dan 5 yang Iran. Kira-kira mana yang bisa penuhi? Dan sebagian besar informasi dari back channel ini Amerika kelihatannya setuju. Cuma mungkin masalah Selat Hormuz ini kayak belum ikhlas nih. Kalau Selat Hormuz secara legal kedaulatannya di tangan Iran. Nah, ini kayaknya banyak yang belum. Nah, apalagi kan sebetulnya Trump udah pernah merilis juga ya di dalam video wawancaranya dia yang mengatakan dia akan bersama Iran mengelola Selat Hormuz. Entah ayatollah manapun itu, kan begitu kan Trump ngomongnya. Enggak sih. Overconfidence banget sih ya. Tapi memang laki-laki tuh kadang-kadang nggak bisa dipercaya ya Mbak. Jawab saya. Donald Trump aja Mbak itu, bukan semua laki-laki. Bukan semua ya. Mbak. Saya mau Iya. iyakan gitu kan, tapi mungkin langsung aja laki-laki yang jawab ya. Jangan dong Mbak, tapi pengen tanya juga ini apakah ini one step closer terhadap penguasaan tanah negara lain? Mengingat kan nggak mungkin negara lain menguasai satu negara ketika tidak ada boots on the ground lah, let's say. Ya, jadi ini adalah perang yang messy nih, rumit ya. Tapi yang jelas di hari ke-31 perang, jadi 1 April ini ya saya hitung, ini ada 5 hal yang berubah di dunia nih. Oke. 5 hal di geopolitik. Yang pertama adalah Amerika selama ini dianggap sebagai penjaga perdamaian. Selama 70 tahun negara-negara Teluk itu bergantung ke Amerika Mbak. Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait dan lain-lain. Tapi kita lihat dalam waktu 1 bulan ini babak belur gitu kan. Yang kedua, ada dedolarisasi di Selat Hormuz. Apa-apa biasanya bayar pakai dolar. Sekarang udah enggak, sekarang udah pakai yuan, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada pemain baru nih, dan ini untung banyak dari perang ini. Siapakah itu? China. China untung banyak. Jadi China secara diplomasi netral, tapi secara militer dia nggak masuk ya, tapi secara uang, akses, ini luar biasa Cina. Dan Cina ini menunjukkan kepada publik dunia bahwa ketika ingin berkuasa, ingin berpengaruh, tidak perlu pakai kekerasan, seperti itu. Keempat, ini NATO jadi nggak solid nih, ya. Prancis udah nggak mau, Spanyol nutup ruang udara, cuma Inggris yang masih. Yang kelima, negara-negara yang tadinya nggak suka sama Iran, bahkan di dalam negerinya agak sedikit negatif, anti sama rejim, sekarang bersatu semua. Waktu Iran sama Irak aja, oposisi membantu, apalagi sekarang lawannya Amerika. Jadi saya lihat ada 5 hal dalam geopolitik global yang berubah gara-gara 30 hari ini. Jadi tadi kembali lagi, kita lihat nanti 6 April, beberapa hari lagi, apakah Islamabad Summit ini membawa secercah harapan ya. Karena saya lihat kalau sampai 6 bulan Hormuz ditutup, ini dampaknya ke Indonesia bos, bahaya nih. Aduh, jadi saya udah ngerasain lagi Mbak, ngantrinya berjam-jam kemarin Mbak isi bensin. Padahal belum naik harga loh. Belum naik. Dan ini sebetulnya kita nih Pak Prabowo ya, mohon maaf, ini di sini benar-benar pasang badan loh.
Ini kalau kita ngikutin global, ini harusnya Indonesia udah naik harganya. Tapi beliau pasang badan pakai APBN. Kita ini kan satu hari Indonesia butuh 1,7 juta barel minyak. Sedangkan dalam negeri kita hanya bisa 860 barel. Berarti kan 1,7 juta dikurangi 860.000, sekitar 50%-nya. Kita butuh dari luar. Gak kebayang kalau minyak dari luar harganya lebih mahal. Di APBN 70 sampai 76 per barel. Kalau sekarang minyak Brent aja sudah 116, nanti misalnya amit-amit ya sampai 150.000, ya kita inflasi, harga naik. Pemerintah nggak mungkin bisa terus-terusan. Sekarang udah nombok nih beberapa hari ini. Berarti harapan kita ya di tanggal 6 April itu benar-benar sama-sama sepakat ya. Harapan turun tensi, Selat Hormuz mungkin ya bebas dibuka ya. Walaupun insya Allah sih kalau saya lihat hubungan Indonesia dan Iran baik ya. Kapal Pertamina pun tidak ada hambatan. Tapi mungkin sebagai plan B-nya, second choice-nya kita bisa pakai jalur lain lewat Qatar atau Oman, tidak hanya tapi satu. jadi lebih mahal nggak sih karena mengingat jaraknya mungkin gitu. Ya pasti ya. Dan ke depan pun kalau Iran misalnya ada tambahan biaya melalui Selat Hormuz, ya kita harus ikutin juga. Betul. Karena kan mereka juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur seperti itu. Harga sama tapi udah mulai pembatasan juga sih ya. betul. Sudah mulai dibatasi. Sebetulnya saya berharap sih jangan kapal-kapal yang tersendat di Hormuz ya. Tapi- Pengeluaran juga tersendat lah gitu kan. Habis lebaran nih kok boncos gitu kan. Ya. Dan ini nggak cuma jalur minyak dan gas loh Mbak. Selat Hormuz itu jalur pupuk global. Wow. Jadi sebetulnya nanti para petani kita juga kena Berdampak dampaknya ya kalau untuk ini. Baik, kita berharap di tanggal 6 bisa terwujud. Tensi perang menurun begitu ya. Tapi kalau kita ngelihat karakter dari Donald Trump yang suka memberikan statement berubah-ubah, ya kan, unpredictable, inconsistent. Kemudian juga kita melihat bagaimana Mojtaba yang tertutup, Ya. misterius begitu. Nah, mungkin nggak sih ini bakalan terjalin atau sepakat nih nanti di tanggal 6? Ini yang menarik nih, pertanyaan luar biasa bagus. Ini Mbak kalau jadi mahasiswi saya kumlot kayaknya. Wow, Put. Putri ini. Pertanyaannya bagus karena gini. Biasanya Put, senyumnya biasanya dalam Put. geopolitik itu Mbak, yang paling mengerikan itu bukan musuh yang lebih hebat, tapi musuh yang tidak bisa dipahami. Oke. Kalau yang lebih hebat kita bisa lihat nih nilainya segini, alusistanya ini, sikapnya gini. Kan Trump terbuka tuh. Tapi Mojtaba ini nih dari pertama kali dilantik baru sekali muncul. Iya. Dan kita nggak paham maunya apa, Nggak maksudnya kebaca gitu ya, bagaimana. Mbak? Tidak. Nah ini yang sebetulnya tantangan untuk diplomasi dan ini. Paling kita lihat kalau sekarang ada idola baru nih di netizen namanya Menlu Iran. Arachi Ah, ya. ya. Arachi. Yang senyumnya Arachi. mempesona tuh banyak banget yang fans tuh ya. Ibu-ibu banyak banget yang senang tuh lihat ininya ya. Jadi Menlu Iran ini tadi mungkin menampilkan sosok seorang muslim yang bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kalau dilihat dari beberapa pernyataannya, beliau ini tidak akan mundur ya Mbak kalau sudah masalah dignity-nya disinggung, tapi artinya peluang-peluang untuk kerjasama bisa. Dan ini salah satu yang didengar adalah Pakistan, karena di Pakistan tidak ada pangkalan Amerika, kemudian juga Pakistan punya hubungan baik, dan Pakistan belum mulai Islamabad Summit saja sudah dapat 20 kapalnya digaransi boleh lewat Hormuz. Berarti kan hebat tuh. Pakistan yang ngubungin Arab, walaupun Arab Saudi agak sedikit ngambek lah ya karena Aramco-nya dan lain-lainnya kena serangan cyber, tapi ini Pakistan bisa merangkul 6 negara yang terkait. Oh, oke. Mbak, tadi di poin kelima kan Mbak sempat menyebutkan bahwa tensi menurun kan Ya. antara Amerika dan juga Iran. 12 jam inilah ya. Ya. Apakah ini dikarenakan karena ada 7 juta orang yang melakukan demonstrasi di Amerika perihal dengan kenaikan harga Knocking BBM? ya. Ya. Betul. Put, mau dijawab sekarang? Betul, mungkin nantilah ya Mbak ya, kita jeda terlebih dahulu ya, selengkapnya akan kita bahas apakah gejolak dalam negeri Amerika Serikat, termasuk Israel juga banyak yang berunjuk rasa ini jadi Iya. pertimbangan untuk menurunkan tensi perang. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nggak mau kalah, dia nanyanya bagus juga. Nah Putri, sebelum kita melanjutkan dialog ya dengan Mbak juga, kita akan melihat langsung bagaimana situasi terkini di Amerika Serikat. Sudah ada Yandri Subekti di sana. Yandri, bagaimana nih situasi di Amerika Serikat sekarang? Cena, Putri, dan pemirsa TV One, hari ini hari Selasa 31 Maret pukul 11 malam. Situasi di Amerika Serikat seperti yang Anda saksikan seperti hari-hari biasa setelah beberapa hari yang lalu, hari Sabtu waktu itu,
terjadi aksi gelombang demonstrasi secara serentak secara nasional, yaitu No Kings Protest yang ketiga. Dan hari ini juga sepertinya ada kabar yang mungkin cukup melegakan ya. Beberapa jam yang lalu Presiden Trump memberikan sinyal yang kuat di mana menyatakan bahwa dalam perang operasi militer ini bisa diakhiri 2 hingga 3 minggu ke depan tanpa harus ada kesepakatan dengan Iran untuk membuka secara total Selat Hormuz. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih ataupun Trump, dan sepertinya nanti akan disampaikan dalam waktu beberapa waktu ke depan. Dan ini menurut Trump disampaikan bahwa apa yang dilakukan dalam operasi militer ini sudah berhasil, di mana tujuan utama dari operasi militer ini adalah melumpuhkan kekuatan militer Iran, termasuk juga memastikan Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Dan ini yang dibanggakan oleh Trump bahwa operasi militer ini sudah berhasil dan juga ada perubahan rezim. Namun demikian, Trump kepada pembantunya atau penasihat-penasihatnya juga menyatakan bahwa meskipun Selat Hormuz tidak dibuka sepenuhnya ataupun belum ada kesepakatan, dan menurut Trump untuk masalah Selat Hormuz ini diserahkan kepada negara-negara yang memiliki ataupun mempunyai keuntungan ataupun yang tergantung akan ditutup atau terbukanya Selat Hormuz, dan Amerika Serikat menyatakan tidak akan ikut campur terlibat dalam masalah tersebut. Dan ini sepertinya memang Trump melihat akan tekanan yang terjadi di dalam negeri, seperti yang terjadi hari Sabtu yang lalu, misalkan di mana